Net, lo kebayang nggak kalau di sebelah negara ada sebuah negara? Nah, terus di dalam negara itu ada bagian negara yang ada di sebelah negara itu. Terus di dalamnya ada lagi wilayah negara yang ada di dalam wilayah negara yang jadi negara di sebelah negara tadi. Min, ini baru intro loh, Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin mau nanya nih dengan sepenuh hati serta jiwa dan raga. Kalian kebayang nggak kalau di sebelah negara ada sebuah negara? Nah, terus di dalam negara itu, Min gak usah diulang lagi, Min. Ntar amigos di sini malah makin pusing. Oke, intinya, negara ada di dalam negara lain. Terus di dalam negara lain juga, yang ada di sebelah sebuah negara. Jadi kayak film Inception, mimpi di dalam mimpi, terus di dalamnya ada mimpi lagi, sampai limbo. Jujur aja ya, awalnya Mimin sendiri nggak kebayang bisa sampai ada wilayah kayak gini. Negara di dalam negara, udah biasa. Tapi kalau negara di dalam negara gimana? Tapi ya, berhubung dunia ini luas ya, apa sih yang nggak mungkin? Banyak sekali kemungkinan lah, termasuk juga buat wilayah negara. Bisa aja nih ya, ada negara di sini, terus dia punya wilayah juga di sini. Beberapa udah pernah Mimin bahas juga. Habis ini boleh dah kalian tonton juga ya. Oke, balik ke topik. Ternyata ada loh dua negara yang wilayahnya itu saling apa ya? Saling apa kita sebut ini? Saling tumpang tindih? Apa gimana tuh? Pokoknya di dalam negara ada lagi di dalamnya. Dah. Perkenalkan, wilayah Mada dan Nahwa. Kali ini, coba kita berkunjung ke wilayah Oman dan Uni Emirat Arab. Sebagaimana kita lihat, kedua negara ini berada di Asia Barat, dan keduanya bersebelahan dengan Arab Saudi. Kalau Oman, bersebelahan juga dengan Yaman. Sekilas kayak nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Tapi, mari kita lihat lebih dekat. Di sini adalah Oman. Di sebelah sini adalah Uni Emirat Arab. Tahu ini apa amigos? Ya, ini adalah Oman. Jadi coba diingat dulu. Ini Oman, ini Uni Emirat Arab, terus ini Oman. Oman, Uni Emirat Arab, Oman. Terus di dalam Oman adalah Uni Emirat Arab. Oman, Uni Emirat Arab, Oman, Uni Emirat Arab. Nah, ini juga Oman. Di dalam wilayah Uni Emirat Arab, ada sebuah wilayah eksklave Oman yang bernama Mada. Karena Mada berada di dalam Uni Emirat Arab, maka Mada menjadi sebuah enklave juga. Luas Mada adalah sekitar 75 km persegi. Mada sendiri menjadi salah satu dari 4 provinsi yang ada di wilayah Kegubernuran Musandam. Kegubernuran? Apa itu, Min? Oke, Mimin jelasin dulu. Mungkin kalau kita taunya ya, wilayah administratif Indonesia itu pertama ada provinsi, terus kota atau kabupaten, baru kecamatan, baru kelurahan atau desa gitu ya. Nah, kalau di Oman, wilayah administratifnya itu yang pertama ada kegubernuran, atau kalau dalam bahasa Arab disebut muhafazah. Nah, di bawah muhafazah, baru ada provinsi, atau disebut wilayat. Oke, kita kembali ke laptop. Terdapat 2 jalan masuk ke Mada. Yang pertama adalah Jalan Murbah Mada. Dan jalan yang kedua adalah jalan dari kota Khorfakan. Sebenarnya ada satu jalan lagi sih, dari Wadi Shis, yang ada di sebelah barat. Cuma ya, kalau dari Wadi Shis itu jalan tanah, jadi cocoknya itu pakai mobil off-road gitu kan. Jadi kalau secara total, ada 3 jalan masuk ke Mada. 2 jalan aspal, 1 lagi jalan off-road. Di Mada, ada juga sebuah kota yang bernama Mada juga. Lebih tepatnya New Mada ya, atau Mada Baru. Dan sepertinya menjadi satu-satunya kota di Provinsi Mada. Selain kota Mada, ada juga satu desa yang bernama Desa Sahnah. Selebihnya wilayah Mada merupakan wilayah dengan topografi bukit-bukit bebatuan. Sekarang kita lihat wilayah negara lain yang ada di dalam wilayah Mada, yaitu Desa Nahwa. Bisa kalian tebak, wilayah Desa Nahwa ini menjadi wilayah milik negara Uni Emirat Arab. Ini wilayah Nahwa, terus di dalamnya ada Desa Nahwa juga gitu, sama-sama Nahwa namanya. Wilayah Nahwa sendiri menjadi bagian dari Emirat Sharjah, yang mana kalau kita perhatikan Emirat Sharjah sendiri memiliki wilayah yang terbagi-bagi seperti ini, terpisah-pisah dia. Oh iya, kalau di Uni Emirat Arab,
Wilayah administratifnya itu berupa emirat, yang jumlahnya ada 7 emirat. Luas desa Nahwa sendiri adalah sekitar 5,26 km persegi. Akses masuk ke desa Nahwa adalah melalui kota New Mada yang ada di Oman. Jalan masuk ini masih terhubung juga dengan jalan masuk ke Provinsi Mada. Jadi, begitulah amigos, orang yang tinggal di Nahwa itu tinggal di dalam negeri, tapi ada di luar negeri, tapi sebenarnya masih di dalam negeri juga. Misalnya nih, kamu dari Nahwa, pengen ke Maskat, ibu kota Oman. Siapa tahu mau healing-healing gitu kan, ya siapa tahu aja kamu bosen gitu kalau healing-healing terus ke Dubai. Jadi sesekali pengen coba ke Maskat. Jadi kamu harus pergi dari Uni Emirat Arab, lalu masuk ke Oman, terus pergi dari Oman, lalu masuk ke Uni Emirat Arab, terus pergi dari Uni Emirat Arab, baru dah masuk ke Oman. Selebihnya, kondisi topografis Nahwa itu kurang lebih sama seperti Mada, yaitu bukit-bukit bebatuan. Oh iya, BTW topografi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan permukaan bumi ya. Mungkin ntar ada yang nanya, Min, topografi apaan Min? Jadi kondisi topografis di Mada sama Nahwa itu sama-sama merupakan wilayah perbukitan. Kalau biografi apaan Min? Oh, itu dongeng kehidupan lu, Net. Kalau autobiografi berarti bisa bikin cerita sendiri ya Min? Kan otomatis, suka-suka elu. Nggak salah juga sih. Oh iya, sebelum kita lanjut, Mimin mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya buat amigos yang udah request soal Mada dan juga Nahwa. Well, basically, Mada itu adalah sebuah enclave sekaligus exclave. Mada menjadi exclave untuk negara Oman, tapi di saat yang sama, Mada juga menjadi enclave karena berada di dalam wilayah negara Uni Emirat Arab. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ya, kok bisa sampai ada perbatasan wilayah yang seunik Mada sama Nahwa? Lagi-lagi apa? Ya, lagi-lagi soal sejarah. Jadi, kira-kira pada akhir tahun 1930-an atau sekitar awal tahun 1940-an, terdapat 4 klan atau keluarga yang menguasai semenanjung Musandam, yaitu keluarga Al-Qasimi dari Ras Al-Khaimah, Al-Qasimi dari Sarjah, Al-Sharqi dari Fujairah, dan satu lagi, Bu Said dari Oman. Oke, bisa dilihat ada 3 keluarga atau klan yang berasal dari Uni Emirat Arab, dan cuma 1 keluarga yang berasal dari Oman. Nah, keempat keluarga ini, atau keempat klan ini, mengumpulkan sekelompok penduduk desa dan juga para sesepuh Mada. Jadi keempat keluarga ini bertanya tuh kepada para penduduk desa sama sesepuh Mada, mereka mau ikut syekh yang mana? Sementara itu, wilayah desa dan kota lain, termasuk juga desa Nahwa, sudah memilih untuk bersekutu dengan keluarga penguasa dari Fujairah, Sarjah, dan Ras Al-Khaimah, yang mana ketiga keluarga ini merupakan keluarga yang berasal dari Uni Emirat Arab. Jadi desa kota termasuk desa Nahwa sudah bersekutu dengan Uni Emirat Arab. Sedangkan para penduduk Mada, atau lebih tepatnya kaum Madani, terpengaruh oleh perwakilan dari Oman. Makanya, para penduduk Mada memutuskan untuk bersekutu dengan Oman. Alasannya, karena berdasarkan keyakinan para penduduk Mada, kalau Oman itu merupakan negara yang lebih kaya, memiliki pemerintahan yang lebih kuat, dan juga memiliki letak atau posisi yang lebih strategis dalam melindungi persediaan air, sehingga akhirnya penduduk Mada bergabung dengan Oman, menjadikan wilayah Mada sebagai bagian dari negara Oman di kemudian hari. Jadilah Oman sebagai wilayah eksklave untuk negara Oman. Maksud Mimin, jadilah Mada sebagai wilayah eksklave untuk negara Oman. Sementara, wilayah Nahwa menjadi counter-enclave untuk negara Uni Emirat Arab. Counter-enclave sendiri adalah istilah buat wilayah enclave yang berada di dalam wilayah enclave. Enclave dalam enclave adalah counter-enclave. Nah, perbatasan antara Mada dan Nahwa baru diselesaikan pada tahun 1969. Tapi ya, wilayah Oman bukan cuma sampai situ aja. Kita bisa lihat juga kalau kegubernuran Musandam emang terpisah dari daratan utama negara Oman. Jadi ya, kalau mau lewat jalur darat, cuma bisa lewat Uni Emirat Arab. Ya, pokoknya kedua negara ini punya perbatasan yang benar-benar unik dah. Adu mekanik bos, sama Barley Hertog sama Barley Nassau. Buset, masih ada nih Vulcan Point. Pulau di dalam danau, di dalam pulau, di dalam danau, di dalam pulau. Tapi kan bukan enclave, Min. Tapi kan seenggaknya kayak film Inception. Oh iya, amigos. Mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan.
Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.